yang lain itu saling berkompetisi juga. Ya, saya kemarin diwawancarai sama iNews. Lalu kemudian tiba-tiba CNN mewawancarai saya dengan tema yang sama. Besoknya iNews mengatakan, itu kompetisi kita katanya. Kita berkompetisi dengan CNN. Nah, itu kan dalam dunia jurnalisme juga ya. Nah, ini dalam dunia ekonomi ada kompetisi, dalam dunia politik kompetisi, dalam dunia militer perhatikan Amerika dengan Rusia di Timur Tengah kompetisi, dalam bidang dakwah saja terjadi kompetisi. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin bisa melarang teman-teman Kristiani kita untuk menyampaikan ajaran agamanya karena ini namanya religious freedom, ya, kebebasan beragama. Oleh sebab itulah maka kerap kali saya merasa bahwa masanya sekarang ini tinggal ya bagaimana kita bisa berkompetisi dalam bidang dakwah. Saya di bidang dakwah dan pendidikan tentunya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi kompetitor atau orang yang berkompetisi dan menang gitu. Makanya mungkin teman-teman tadi melihat kenapa saya harus mendirikan pondok pesantren di Amerika. Saya sudah 23 tahun. Dan selama 23 tahun ini alhamdulillah sejak tahun 2001 saya diminta mewakili komunitas muslim dalam banyak sekali perhelatan akbar ya, termasuk ketemu presiden. Ya, saya dengan Michael Bloomberg cukup dekat ya, wali kota New York ketika itu. Dan sayalah yang kemudian mewakili komunitas muslim ketika ada Presiden Bush pertama kali tidak datang ke Ground Zero. Saya membaca doa ketika ada doa nasional untuk Amerika ketika itu. Saya 3 kali ke White House. Artinya alhamdulillah dari aspek itu saya sudah banyak melakukan. Tapi saya kemudian menjadi galau belakangan. Kenapa kok negara saya, negeri saya, Indonesia itu kurang dikenal di Amerika? Ya. Pertama mungkin apa karakter, silakan orang ya, karena sopan santun. Atau kita perlu lebih agresif lagi gitu. Nah, jadi saya agak galau selama ini, hampir lebih 23 tahun ini saya galau. Maka saya melihat bahwa dalam kerja-kerja dakwah dan pendidikan saya ini harus saya gandengkan nama Indonesia. Itulah sebabnya saya mendirikan Yayasan Nusantara Foundation. Untuk sekaligus juga menampilkan bahwa yang saya tampilkan ini Islam, tapi sekaligus juga Islam yang kemudian difahami, ditafsirkan, dan diamalkan di negara kita Indonesia. Nah, apa Islam di Indonesia itu? Islam di Indonesia adalah Islam yang merangkul nilai-nilai universal, keadilan, kebebasan, kerukunan, toleransi, ya penghormatan kepada wanita. Alhamdulillah, kita bisa bangga bahwa di Indonesia wanita memiliki kebebasan-kebebasan yang luar biasa, yang barangkali dalam dunia Islam yang lain belum tentu dimiliki itu. Maka kita ingin menampilkan Islam yang seperti ini. Nah, itulah sebabnya saya mendirikan pondok pesantren untuk menampilkan bahwa Islam Indonesia itu adalah Islam yang sungguhnya dirindukan oleh dunia kita sekarang. Kenapa? Dengan cara seperti ini kita membalik stigma yang mengatakan bahwa Islam itu adalah tahunnya adalah marah, suka berkelahi, suka perang, ya tidak menghormati wanita, tidak ada kebebasan. Terbelakang. Islam itu Indonesia ada terbukti bisa menikahkan, mengawinkan antara demokrasi dan Islam itu. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita tampilkan. Nah, ini bagian daripada kompetisi dalam bidang dakwah. Saya beberapa kali, ini saya sampaikan di mana-mana ya, beberapa kali didatangi oleh teman-teman misionari. Orang Amerika, orang putih rata-rata, datang kepada saya, dia katakan, Imam saya mau belajar budaya Indonesia. Loh, kenapa? Dia katakan saya mau ke Indonesia. Berapa lama? Ya, between 3 to 6 months, antara 3 sampai 6 bulan. Lama betul ya? Lalu dia tersenyum, saya tahu dia misionari. Biasanya katanya bisa kita tahu. Oh, saya tanya, kamu misionari ya? Lalu dia tersenyum, iya. Baik, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak bisa melarang Anda dan itu hak Anda untuk pergi menyebarkan agama Anda. Tapi Anda harus tahu, yang Anda akan pengaruhi di Indonesia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh di pinggir-pinggir kampung, saya bilang di pinggir-pinggir gunung. Tapi Anda harus tahu, saya juga misionari di sini. Saya misionari itu artinya orang membawa misi. Saya membawa misi Islam. Dan Anda harus bilang, saya bilang Anda harus tahu, alhamdulillah di kota New York ini dengan izin Tuhan saya bilang, saya sudah mengislamkan orang-orang yang kaya-kaya, pintar-pintar, hebat-hebat, dan profesional. Mari kita gantian saya bilang. Nah, itu yang saya maksud dengan apa namanya kompetisi dalam bidang dakwah. Jadi Corona mengajarkan kita bahwa dalam dunia global sekarang ini kita harus berani untuk mengambil bagian. Mbak Maria, mohon maaf suaranya. Ya. Kita harus berani mengambil bagian dari kompetisi itu dan harus menang. Ya. Nah, lalu kita bisa melanjutkan cerita-cerita kita tentang new normal. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang buka. Kota New York juga kita sudah mulai buka sekarang. Tapi baru fase pertama, akan ada 3 fase. Kebetulan saya ini menjadi salah satu tim perumus opening houses of worship. Jadi untuk membuka rumah-rumah ibadah ini dibentuk tim tersendiri.
apakah sudah memungkinkan untuk kita beribadah di rumah ibadah atau belum, itu kebetulan saya anggota tim di situ. Jadi saya tahu betul bahwa kota New York ini ada 3 fase. Kita sekarang ini pada fase pertama. Dan fase pertama ini kita dibenarkan untuk melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah ibadah dengan jumlah jamaah yang terbatas dan social distancing tetap kita praktekkan dan memakai masker. Yaitu beberapa hal yang kita lakukan. Saya sebenarnya lebih tertarik untuk membicarakan tentang new normal ini, tidak dalam arti kembali normal hidup seperti masa lalu. Ya. Karena kalau itu artinya new normal, itu bukan new namanya, itu all normal. Ya, karena kita hidup seperti sebelum corona. Nah, ternyata banyak orang memahami bahwa new normal itu artinya kembali normal hidup seperti masa lalu. Bagi saya itu salah kaprah. Kenapa? Karena artinya itu kembali kepada all normal. Artinya itu normal yang sebelum corona. Maka kalau mau bicara tentang new normal, saya ingin berdiskusi lebih jauh lagi, apa sih makna dari new normal itu? Kita lebih gali lagi maksudnya itu. Untuk Islam, apa yang katakan dan semua. Jadi ini mungkin bisa kita kaji lebih jauh, silakan. Oke. Mungkin kalau Ustadz ada yang sedikit berbeda ya Ustadz ya, di Amerika dan juga di Indonesia. Bahkan sebenarnya new normal itu seperti PSBB yang dilonggarkan seperti itu Ustadz ya. Namun hal yang jadi masalah adalah saya masih menemukan, bahkan saya sudah meriset bahwa masih ada tokoh agama yang berpikir bahwa kenapa sih kamu takut sama corona, bukannya setiap orang tuh akan meninggal. Ya kita harus tetap maju dengan corona, padahal di situ harus ada message di mana meskipun kita nggak takut dengan corona, tapi kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan. Seperti yang ada kasus yang lumayan unik nih Ustadz. Jadi pada tanggal 13 April 2020 ada 20 orang yang harus diisolasi. Karena apa? Mereka hadir di tahlilan orang yang meninggal, dan ternyata orang yang meninggal itu baru keluar hasil swab-nya beberapa saat setelah dimakamkan, akhirnya 20 orang itu harus diisolasi, harus dikarantina. Kemudian yang kedua, ada pada 19 Mei, Ustadz. Itu 19 Mei 2020 ada 235 warga yang ada di Sidoarjo harus dikarantina mandiri. Karena apa? Mereka melakukan tahlilan kan hasil swab itu harus membutuhkan beberapa rentang waktu ya Ustadz ya. Dan itu ternyata positif. Sehingga 235, yaitu ada sekitar 2 RW harus isolasi mandiri seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin di sini ada di mana kita terbentur dengan sebuah silaturahmi ataupun kemanusiaan, tapi di sisi lain ya kita harus mengetahui bahwa sekarang adalah era COVID-19 atau pandemi COVID-19 dan kita harus berhati-hati. Nah, kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang memang kadang-kadang lebih percaya dengan adat istiadat daripada hal-hal yang berbau ilmiah yang seharusnya sekarang faktanya seperti itu, tapi kita harus melaksanakan seperti itu, Ustaz. Gimana sih Ustaz caranya mungkin untuk kita masyarakat Indonesia khususnya yang harus sekarang ini kan masa transisi dan setelah ini masa new normal. Bagaimana sih mereka bisa menyesuaikan benar-benar normal baru tapi tetap dengan protokol kesehatan, Ustaz? Iya, jadi begini, beragama itu melibatkan sentimen. Ya, kenapa ya suara saya melibatkan emosi dan sentimen. Tapi pada saat yang sama, beragama juga itu harus dengan rasionalitas. Dan kalau kita berbicara tentang Islam ini, tidak ada agama manapun yang bisa menandingi rasionalitas Islam. Ini satu cerita dulu ya, sebelum saya masuk ke situ. Saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah satu panggung dengan Karen Armstrong. Karen Armstrong ini adalah ahli agama-agama dari Inggris yang mungkin sangat terkenal. Salah satu bukunya itu Sejarah Tuhan ya. Jadi saya satu panggung dengan beliau, tanpa moderator. Jadi kita saling bertanya. Beliau bertanya ke saya bertanya ke beliau. Salah satu yang saya tanya ke beliau, saya katakan, Karen, kalau seandainya agama-agama itu makanan-makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Karena Anda ahli makanan, ahli agama semuanya. Ahli Hindu, ahli Buddha, ahli Kristen, ahli Yahudi.